Hola, kita ketemu kembali dalam obrolan sepak bola bersama saya, Bung Ropan. Dan bagi Anda penggemar I Nerazzurri, Internazionale of Milano, Inter Milan, saya akan membahas tentang Inter Milan kali ini. Bagaimana peluang dia? Apakah musim ini Inter Milan mampu untuk menghajar hegemoni selama 9 tahun terakhir yang dikuasai oleh si nyonya tua Juventus yang berada di kota Turin? Itu kita akan lihat dalam musim ini, karena pada musim lalu saya lihat Inter Milan ini luar biasa ya di bawah Antonio Conte. Mereka hanya terpaut 1 poin di belakang Juve ketika di akhir musim ya. Suatu hal yang luar biasa. Mereka memang gagal di Liga Eropa, masuk ke final tapi kemudian dikalahkan oleh Sevilla. Ambisi Conte buyar saat itu, tetapi Conte masih dipertahankan dan Steven Sang seperti sang pemilik yang menggantikan Erick Thohir ya, Menteri BUMN sekarang ya, untuk menangani itu sebagai pemilik di Inter Milan. Sang ini masih memberikan kesempatan bagi Antonio Conte untuk berbuat yang terbaik lagi ya, artinya bagaimana mereka untuk bisa menghajar tuh, bisa mengalahkan prestasi yang luar biasa yang dibangun oleh Juventus ya. Saya pikir bukan cuma Inter ya, AC Milan juga ya. Bagaimana dua tim ini yang sama-sama secara kebetulan mereka mengemas 18 gelar di Serie A, Scudetto 18 kali. Memang masih jauh kalau kita lihat dengan Juventus yang 36 kali juara di Serie A, separuh bedanya. Tapi ini saya pikir momen yang paling tepat untuk bisa mereka mengalahkan Juventus ya dalam perburuan Scudetto ya. Memang masih sulit untuk bisa diprediksi karena baru memainkan 3 laga ya. Inter ada di posisi keempat saat ini ya, dari 4 besar ya, mereka tertinggal 2 poin dari Milan dan Atalanta, sama poin dia dengan Sassuolo, tapi belum pernah kalah, 2 menang dan 1 imbang, suatu hal yang bagus buat Conte. Sementara Juve ada di peringkat ke-8 ya, bagaimana 2 pertandingan dan mereka sempat tertahan dari AS Roma. Jadi memang persaingan ketat di Serie A sangat kuat. Nah, kalau bicara Inter ini terakhir menjadi juara pada musim 2009-2010. Saat itu mereka ditangani oleh Jose Mourinho yang saat ini memegang Tottenham Hotspur ya, Spurs di Liga Premier Inggris ya. Mourinho memberikan gelar bahkan tidak tanggung-tanggung saat itu, treble ya, 3 gelar sekaligus ya, Scudetto di Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions. Suatu hal yang bagus sebelum Mourinho meninggalkan tim ini dan keluar. Jadi ini yang harus diikuti saya pikir oleh pelatih-pelatih Italia lainnya, termasuk Antonio Conte, karena sudah 1 dekade dalam 10 musim terakhir Inter itu tidak menjadi juara, kecuali kemarin terakhir bagaimana mereka mendekati Juventus ya. Itu pun setelah Juventus juara baru mereka bisa mendekati dengan 1 poin selisih di akhir laga atau di akhir kompetisi. Nah, ini kesempatan saya pikir. Siapa pelatih lain kan? Mourinho kan pelatih Portugal. Nah, pelatih-pelatih Italia lainnya harus bisa bangkit dong untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Jadi belum ada pelatih-pelatih lainnya yang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Mourinho dalam 1 dekade saat ini menangani Inter Milan. Bahkan Conte ini adalah pelatih ke-12 setelah terakhir Mourinho yang terus berganti ya untuk bisa menangani Inter Milan yang diharapkan tentunya oleh manajemen bisa menjadi juara ya. Kita tahu bersama bahwa pelatih-pelatih Inter itu sebelumnya setelah Mourinho ada Rafael Benitez ya. Kemudian ada Leonardo. Setelah Leonardo ada Gianpiero Gasperini. Setelah Gianpiero Gasperini ada juga Claudio Ranieri masuk di sana. Kemudian ada Andrea Stramaccioni ya. Setelah Ranieri keluar, Stramaccioni yang datang ke sana. Habis itu ada Walter Mazzarri yang masuk ke sana. Setelah Walter Mazzarri muncullah Roberto Mancini. Setelah Roberto Mancini gagal lagi, masuklah Frank de Boer. Frank de Boer yang sekarang menjadi pelatih tim nasional Belanda ya, diangkat setelah Koeman pergi ke Barca. Nah, dari Frank de Boer berpindah lagi ke Stefano Vecchi ya. Stefano Vecchi ini berpindah lagi ke Stefano Pioli, gagal lagi, dipecat lagi, dan kemudian ganti lagi Luciano Spalletti. Luciano Spalletti
gagal lagi, kemudian masuklah Antonio Conte. Nah, inilah harapan Antonio Conte, mantan pelatih Italia, sukses bersama dengan Juventus, sukses juga membawa The Blues Chelsea menjadi juara di musim pertama dia ya, 2017, satu hal yang baik sekali walaupun kemudian dia dipecat ya, digantikan oleh Mazzarri, tapi saya pikir ini pelatih yang bagus, artinya mental yang bagus, visi dia bagus, pelatih yang sangat cerdas ya, mantan pemain tim nasional Italia juga yang baik, dan selalu dengan pengalaman dia yang baik membawa setiap tim yang ditangani selalu bisa menjadi juara ya. Inilah itu saya katakan ya. Ketika pelatih dia adalah orang ke-12 setelah Mourinho, kesempatan bagi dia untuk bisa membuktikan. Pemain-pemain dia juga bagus. Walaupun memang banyak pemain legenda-legendanya agak veteran ya, di atas 30 tahun yang datang. Saya pikir ini terakhir seperti bagaimana Ashley Young yang ada di sana ya, yang sudah agak tua, Kolarov yang sudah agak tua juga masih usia senja. Ini yang harus dipikirkan. Tapi kedalaman skuad ini mereka sangat baik ya. Musim lalu bagaimana Eriksen datang dari Spurs, kemudian di lini belakang mereka setelah Hamir Handanovic di bawah Mistar, mereka punya pemain-pemain yang bagus, Stefan De Vrij, ada Bastoni, ya kan? Kemudian bagaimana mereka punya Skriniar, pemain-pemain yang sangat baik di belakang ya. Kemudian mereka sudah mendatangkan lagi sekarang ada Kolarov ya yang ada di kiri. Mereka punya Arturo Vidal juga yang datang dari Barca. Jadi banyak pemain-pemain yang kuat ya. Ada Brozovic di tengah, ada Stefano Sensi juga di tengah, ada Gagliardini di tengah. Jadi banyak opsi yang bisa dibuat oleh Antonio Conte, terutama bermain di lini tengah. Suatu hal yang sangat bagus, apalagi di depan mereka punya anak muda ya yang dilepas dari Madrid, sebelumnya dipinjamkan ke Dortmund, Achraf Hakimi. Jadi dia sangat baik untuk bisa bermain dari sisi kanan, jadi ini bisa menolong ya. Kemudian kalau di kiri ada Ashley Young atau juga ada Kolarov, ini akan perpaduan yang sangat baik ya buat Inter Milan, tentunya buat Conte sendiri ya. Tergantung dia bisa memilih posisi bermain dengan apa, skema 4-3-3 bisa, 4-2-3-1, karena kedalaman skuad yang saya sebut tadi itu sangat mumpuni buat mereka. Persaingan di musim ini itu sangat kuat dengan skuad mereka yang sangat bagus. Artinya di starting 11 dia, 11 pemain yang ada di lapangan dengan yang ada duduk di bench itu tidak berbeda jauh. Jadi hampir sama semua yang ada ya. Eriksen juga ada di bench, bisa masuk, bahkan bisa pergantian, juga Sanchez juga bisa datang dari sana, Gagliardini, Sensi juga bisa saling bergantian. Ini pemain-pemain, ada Vecino juga di sana, pemain yang sangat bagus. Nah, apalagi di lini depan, mereka punya dua tombak yang luar biasa, perpaduan yang sangat oke lah, saya bisa katakan di sini ya. Kemudian ada Romelu Lukaku ya, membuat 23 gol pada musim lalu. Kemudian ada Lautaro Martinez, pemain Argentina yang membuat 14 gol musim lalu. Perpaduan kombinasi yang sangat baik di posisi depan. Ini sangat menakutkan untuk di Serie A saat ini. Jadi dengan dua pemain yang lagi bagus-bagusnya seperti mereka, ditopang dengan kekuatan dari lini kedua yang sangat baik, dan semua bisa saling bergantian ya bagi mereka, karena ini akan membingungkan justru bagi Conte sendiri, karena terlalu banyak pemain-pemain yang bagus. Dan mereka memulai start, saya pikir oke-oke aja, 2 kemenangan dan 1 imbang. Jadi memperlihatkan bahwa tren mereka berada pada track yang bagus ya, untuk bisa tetap bersaing di jalur di Scudetto ya. Kita akan lihat, tergantung konsistensi dari Inter Milan sendiri yang pada musim lalu kan sedikit agak naik turun. Tapi kalau mereka tetap mempertahankan apa yang sudah dimulai pada musim ini dengan meraih hasil yang bagus, belum pernah kalah, tentunya ini akan sangat baik buat mereka. Nah, penentuan mereka kan pada akhir pekan nantinya akan terjadi derby Milan. Ini menentukan melawan AC Milan. Tidak main-main jika mereka menang melawan Milan, dan saya pikir dalam 2 musim terakhir kan mereka tidak pernah kalah. Jadi bagus dong ketika mereka bisa melawan Milan dan selalu bisa mengalahkan Milan. Satu hal yang oke ya. Di akhir pekan nanti kalau mereka mampu lagi dalam derby Milan ini, yang tentunya akan ditunggu oleh kedua supporter fanatik mereka, kedua supporter yang militan, ini akan membuat rasa percaya diri di pemain-pemain Inter itu sangat kuat untuk bisa memburu Scudetto. Nah, mereka harus menang, dan saya pikir dengan modal pada musim lalu mereka bisa mengalahkan Milan 2 kali. Ya, ini suatu hal yang sangat bagus bagi Inter Milan dan juga Antonio Conte sendiri. Nah, saya berharap bahwa persaingan di Scudetto pada musim ini itu akan ramai, tidak membiarkan Juventus berlari dengan kencang ya. Mereka harus bisa menahan ya. Inter dan AC Milan sebagai 2 andalan dari kota Milan ini harus mampu bahu-membahu untuk bisa menahan pergerakan lajunya Juve. Tentunya dengan berharap bahwa Atalanta, ada Lazio, ada Napoli, ada AS Roma yang juga ikut memberikan persaingan yang kuat, sehingga bisa menyulitkan bagi Juventus, karena kan
9 musim itu terlalu panjang buat mereka untuk bisa menjadi juara. Ini betul-betul tim yang sangat bagus dan sudah waktunya ya tim di luar kota Turin untuk bisa mengganjal Juventus ya. Dan musim inilah yang musim paling bagus. Dan Inter Milan kita akan lihat. Saya ingin melihat sekali bagaimana kembalinya Inter Milan, tim yang punya latar belakang yang sangat kuat, punya tradisi yang sangat kuat di Serie A untuk bisa menjadi juara pada musim 2020-2021. Kita akan tunggu bagaimana perjalanan Inter Milan ke depan bersama dengan Antonio Conte dan kedalaman skuad mereka yang sangat bagus dan sangat merata. Oke, sampai kita ketemu. Anda tetap jangan lupa untuk like, komen, dan juga memberikan subscribe ya di channel YouTube Bung Ropan. Ciao.